Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Membayar Harga untuk Membeli Minyak. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 10 dan 13. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Seorang Kristen yang normal, yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan, adalah gadis yang berjaga-jaga dan bersiap sedia, memikul tanggung jawab untuk dipenuhi Roh Kudus dalam seluruh jiwa kita. Inilah jalan kita mempunyai minyak yang ekstra dalam bejana jiwa kita. Matius 25 ayat 5 berkata bahwa saat mempelai itu lama tidak datang-datang, menunda kedatangannya. Gadis-gadis menjadi mengantuk dan tertidur. Mengantuk di sini artinya sakit, dan tertidur berarti meninggal. Bila Tuhan menunda kedatangannya kembali, maka mayoritas kaum beriman akan menderita sakit dan meninggal. Pada akhir zaman, mereka yang telah meninggal dalam Tuhan akan dibangkitkan. Namun setelah mereka bangkit, mereka tetap harus membereskan pelita mereka, yaitu mereka harus menanggulangi kesaksian kehidupan mereka. Ini berarti jika kehidupan kita untuk kesaksian Tuhan belum sempurna sebelum kita meninggal, maka setelah kebangkitan pun kita masih akan ditanggulangi. Matius pasal 25 ayat 8 berkata bahwa karena pelita gadis-gadis yang bodoh itu hampir padam, maka mereka ingin meminjam minyak dari gadis yang bijaksana. Perkataan ini menyiratkan bahwa setelah mereka dibangkitkan, kaum beriman yang bodoh masih perlu dipenuhi Roh Kudus. Hampir padam membuktikan bahwa pelita gadis yang bodoh itu telah dinyalakan, telah diisi minyak, tetapi tidak memiliki suplai yang cukup memadai, tidak memiliki bagian minyak ekstra. Dalam Matius pasal 25 ayat 9, para gadis yang bijaksana itu menjawab para gadis yang bodoh itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus bagi orang lain. Kita dapat meminjam banyak barang, tetapi saudara-saudara, kita tidak dapat meminjam kepenuhan Roh Kudus bagi diri kita. Ini sama halnya seperti makan. Tidak ada seorang pun yang dapat memakan sesuatu bagi diri kita. Saudara-saudara, gadis-gadis yang bijaksana berkata kepada gadis-gadis yang bodoh agar mereka pergi kepada penjual minyak dan membelinya di situ. Membeli menunjukkan bahwa kita perlu membayar harga untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, kita harus membayar harga. Harga ini adalah meninggalkan dunia, menanggulangi diri sendiri, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, bahkan menganggap segala sesuatu rugi karena diri Kristus. Saudara, jika kita tidak membayar harga pada hari ini, maka kita tetap harus membayarnya setelah kebangkitan kita. Dalam Matius pasal 25 ayat 10 dikatakan, saat gadis-gadis yang bodoh sedang pergi untuk membeli minyak, maka datanglah mempelai itu dan gadis-gadis yang bijaksana, mereka yang telah siap sedia, segera masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Mereka yang telah siap sedia pasti adalah orang-orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba yang tercatat dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Hari ini saudara-saudara, kita harus siap sedia.
selalu memiliki minyak dalam bejana kita, selalu dipenuhi dengan Roh Allah dalam seluruh diri kita. Berjaga-jaga dan bersiap sedia seharusnya menjadi latihan kita setiap hari bagi kedatangan Tuhan. Perjamuan kawin dalam Matius 25:10 adalah perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Ini akan dilaksanakan di angkasa pada masa kedatangan parusia Tuhan, yaitu sebelum manifestasi kerajaan. Dan ini akan menjadi pahala. Ini akan menjadi kenikmatan bersama dengan diri Tuhan. Saudara, ini merupakan pahala yang akan diberikan kepada kaum beriman yang bersiap sedia, yang diperlengkapi dengan pemenuhan Roh Kudus dalam jiwa mereka sebelum mereka meninggal dunia. Gadis-gadis bodoh yang datang kemudian menunjukkan kedatangan kaum beriman yang dibangkitkan di hadapan Tuhan pada saat yang lebih lambat. Hal ini terjadi belakangan karena mereka tidak bersiap sedia. Mereka membayar harga untuk bagian ekstra minyak, tetapi mereka terlalu lambat memperolehnya. Saudara-saudara, waktu sangat penting sekali di sini. Sebab ketika gadis-gadis yang bodoh itu sudah membeli minyak dan datang, pintu sudah tertutup. Ketika mereka memohon Tuhan membukakan pintu bagi mereka, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Tidak mengenal di sini berarti Tuhan tidak mengakui. Tuhan tidak melayakkan mereka. Pelita gadis yang bodoh telah menyala. Mereka pergi menyambut Tuhan, mati dan dibangkitkan. Mereka juga terangkat, tetapi mereka terlambat dalam membayar harga untuk pemenuhan Roh Kudus. Karena itu, Tuhan tidak mengakui mereka. Tuhan tidak mengenal mereka. Dan Tuhan tidak melayakkan mereka mengambil bagian dalam perjamuan kawinnya. Tetapi mereka tidak kehilangan keselamatan kekal mereka. Mereka tetap diselamatkan, tetapi mereka ditolak dari kenikmatan perjamuan kerajaan. Jadi saudara-saudara, Matius pasal 25 ayat 13 menyimpulkan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Saudara, mari kita setiap hari membayar harga untuk membeli minyak, agar kita siap bagi kedatangan mempelai kita, dan kita dapat masuk ke dalam perjamuannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pasti akan datang kembali. Belas kasihani kami, agar kami membayar harga setiap hari untuk membeli minyak, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan, tariklah hati kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, sehingga kami meninggalkan kenikmatan duniawi, sehingga kami menyangkal diri kami sendiri, dan kami menganggap segala sesuatu rugi karena Engkau. Tuhan, latih kami setiap hari membayar harga, bersiap sedia bagi kedatangan-Mu kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai roh kita sekalian. Amin.